Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Nurasana dengan NIM 1870201 Di sini saya dengan rekan saya yaitu Dede Ramadhani dan Nurul Tafia dari kelompok 1 ingin membahas tentang penelitian kualitatif. Kita masuk ke pembahasan materi yaitu penelitian kualitatif. Penelitian adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasi data. Dalam proses tersebut, butuh keahlian metode tertentu, dan keahlian yang dibutuhkan adalah metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna daripada generalisasi. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada berbagai macam cara untuk penelitian kualitatif, yaitu di mana penelitian kualitatif itu digunakan yang pertama itu observasi secara langsung dalam perspektif subjek, yang kedua mendeskripsikan secara mendalam, yang ketiga memahami tindakan dan makna, yang keempat menekankan waktu dan proses, yang kelima, rancangan penelitian lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur. Yang keenam, preferensi pada setting alami sebagai sumber data primer. Yang ketujuh, memerlukan deskripsi kultural, makna fenomena pada partisipan. Dan yang terakhir itu, penggunaan metodologi induktif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif. Untuk kelebihan penelitian kualitatif, yang pertama itu ada satu dalam pemahaman makna, yang kedua pemahaman konteks, yang ketiga identifikasi fenomena dan pengaruh yang tidak terduga, yang keempat kemunculan teori berbasis data, yang kelima pemahaman proses, yang keenam lebih fleksibel dalam pelaksanaan pengumpulan data. Untuk kelemahan dalam penelitian kualitatif, yang pertama itu adalah sulit membuat generalisasi karena interpretasi sangat konstekstual. Yang kedua, pengujian reliabilitas dan kualitas relatif lebih sulit. Yang ketiga, membutuhkan waktu penelitian yang relatif panjang. Yang keempat, pelaksanaan penelitian relatif lebih sulit karena peneliti berada di dalam setting gejala yang menjadi objek kajian dalam waktu yang relatif panjang. Dan yang terakhir, tidak bisa menggunakan program komputer untuk analisa data seperti halnya pada penelitian kuantitatif seperti itu. Selanjutnya, di sini ada karakteristik metode kualitatif. Yang pertama itu desain. Untuk desain sendiri itu cenderung lebih umum. Yang kedua fleksibel. Yang ketiga berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Dan tujuannya yang pertama menemukan pada pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua menggambarkan realitas yang kompleks. Yang ketiga memperoleh pemahaman makna. Yang keempat menemukan teori. Yang ketiga itu ada teknik penelitian, di mana adanya participan observation. Yang kedua adanya in-depth interview. Yang ketiga dokumentasi. Yang keempat triangulasi. Yang terakhir itu ada instrumen penelitian, di mana peneliti sebagai instrumen. Yang kedua adanya buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada data. Yang keempat ada deskriptif. Yang kelima dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan informan, dokumen, dan lain-lain. Karakteristik metode kualitatif selanjutnya adalah sampel. Yang pertama, kecil. Biasanya terdiri dari 2-5 yang harus diwawancarai. Yang kedua, tidak representatif. Yang ketiga, purposive atau snowball. Yang keempat, berkembang dalam proses penelitian. Usulan desain yang pertama singkat. 2. Literatur yang digunakan bersifat sementara. 3. Prosedur bersifat umum. 4. Tidak dirumuskan hipotesis, justru akan menemukan hipotesa. Yang kelima, fokus penelitian diterapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan.
Kapan penelitian dianggap selesai? Yang pertama, setelah tidak ada data yang dianggap jenuh. Yang kedua, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Yang ketiga, pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Kemudian analisis. Yang pertama, terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, mencari pola, model, konsep, teori. Yang keempat, hubungan dengan responden. Yang kelima, empati, akrab, kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan, jangka lama. Kemudian ada perbedaan informan dan responden. Informan memberikan responden sebagai pemilik informasi yang bersifat aktif dan subjek, sedangkan responden memberikan respon dan sebagai pemilik informasi bersifat pasif dan objek. Yang berikutnya ada penentuan informan. Peneliti. Bila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami anatomi masyarakat penelitian itu dilaksanakan. Apabila peneliti belum paham, ada 3 cara. Yang pertama, prosedur propulsif, menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penentuan tertentu. Yang kedua, prosedur kuota, peneliti memutuskan saat merancang penelitian berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan. Yang ketiga, ada prosedur snowball, informan yang ditemui pertama kali merujuk ke informan lain, perkembangan mata rantai rujukan sampai yang dibutuhkan peneliti. Partisipasi terlibat. Seperti namanya, partisipasi terlibat ini merupakan adanya keinginan peneliti untuk melihat langsung dalam dunia sosial yang dipilih sebagai objek penelitian. Dengan melibatkan diri secara langsung ini, penelitian dapat mendengar, melihat, dan terlibat dalam dunia pengalaman yang ada. Pengamatan terlibat merupakan pengamatan yang dilakukan sambil berperan serta dalam kehidupan terhadap orang yang diteliti. Jadi, pengamatan terlibat adalah mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa, dan menanyai tentang tindakan mereka. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel penelitian kualitatif terfokus pada representasinya terhadap suatu fenomena. Prosedur penentuan sampel yang terpenting bagaimana menentukan informan kunci atau key informant yang terlebih dalam situasi sosial ataupun pendidikan selaras dengan fokus penelitian. Penentuan sampel dengan metode acak tidaklah relevan, yang lebih tepat dengan menggunakan secara sengaja purpose sampling. Orang yang kebetulan ditunjukkan sebagai sampel bukannya menjawab pertanyaan yang telah kita susun, tetapi memberi informasi tentang perihal dirinya dengan berbagai situasi seperti yang tertera dalam fokus penelitian. Oleh sebab itu, mereka atau dia sebagai informan bukan responden. Saya Mega Octavia, berikutnya akan melanjutkan tentang pembahasan strategi penelitian kualitatif. Yang pertama ada grounded theory, yaitu mengembangkan teori yang berbasis pada data yang dihimpun dan dianalisis secara sistematis. Lalu berikutnya ada metode biografis, yaitu penyajian laporan dan dokumen tentang riwayat hidup seseorang. Yang ketiga ada metode historis, yaitu fenomena sosial yang seharusnya dikaji dalam konteks historiknya. Lalu ada studi kasus, bukan pilihan metodologis, yaitu digunakan untuk melihat sebuah proses atau sejumlah kasus. Lalu ada etnografi yang merupakan teks-teks yang merepresentasikan pengalaman hidup. Yang terakhir ada fenomenologi, etnometodologi, dan interpreti, yang artinya realitas yang dibentuk oleh praktik-praktik interpretatif. Berikutnya ada tentang poin-poin pencatatan di lapangan. Yang pertama adalah catatlah segala sesuatu hasil pengamatan atau hasil interview. Yang kedua ada jangan membicarakan pengamatan yang dilakukan sebelum menulis catatan lapangan. Yang ketiga cari tempat yang sepi, jauh dari gangguan, dan untuk merekam kembali segala sesuatu yang dilihat, didengar, maupun dirasakan saat observasi dilakukan. Yang keempat ada sediakan waktu yang cukup untuk melakukan pencatatan hasil observasi yang telah dilakukan. Yang kelima, usahakan dalam melakukan rekaman kembali terhadap hasil observasi secara kronologis. Lalu yang keenam ada biarkan segala sesuatu ide keluar dari pikiran Anda sesuai hasil observasi yang dilakukan. Yang ketujuh ada jangan ada anggapan bahwa menulis catatan lapangan itu harus sekali saja. Lalu yang ke-8 ada hendaknya disadari bahwa menulis catatan lapangan itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga membutuhkan kesabaran.
Berikutnya ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan. Yang pertama ada triangulasi dengan sumber. Lalu yang kedua ada triangulasi metode, yang ketiga ada triangulasi penyidik, dan yang keempat adalah triangulasi teori. Analisis data, mengolah atau menganalisisnya sedemikian rupa sehingga kumpulan informasi itu bisa menjadi suatu rangkaian bermakna dan mempresentasikan realitas yang diwakilkan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang dijadikan data sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan teori yang disiapkan saat rancangan penelitian dibuat. Pengolah data pada penelitian kualitatif justru diarahkan untuk membangun suatu teori. Terima kasih, sekian dari kelompok MPK 1 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.